Rasul adalah sama basyiran wa nadhira, memberikan kabar terhadap orang-orang beriman akan dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang yang tidak beriman akan masuk neraka. Orang-orang sekarang, kaum liberalisme itu mengartikan surga itu bukanlah dalam bentuk sebuah areal, kata mereka. Bukan sebuah tempat yang seperti digambarkan oleh Al-Quran, khalidina fiha abada, yaitu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Itu kata mereka. Mereka tidak berarti tidak percaya kepada Al-Quran dan hadis, bukan, kata mereka. Saya percaya, tetapi pemaknaan daripada ayat-ayat tersebutlah yang mereka pelintir menjadi sebuah pemaknaan yang sifatnya psikologis semata-mata. Jadi kalau menurut mereka, arti surga itulah sebuah ketenangan, itu saja, sebuah ketenangan dan kebahagiaan. Neraka itu sebuah kesengsaraan. Tetapi mereka kadang-kadang lupa bahwa di dunia ini tidak akan pernah kita dapatkan yang namanya kesenangan sejati. Kesenangan hakiki tidak akan pernah kita dapatkan, karena dunia ini bukanlah tempat orang bersenang-senang. Ini yang kadang-kadang mereka tidak perhatikan. Tapi kalau kita mengatakan hal ini di depan mereka, mereka juga mempunyai dalil. Mereka mempunyai dalil. Karena apa? Tidak sedikit orang bisa menjadi tenang selama hidupnya di dunia, karena dia mampu manage perasaannya untuk selalu bersifat senang. Ketika dia mengalami suatu bencana musibah, mereka mengusahakannya supaya musibah itu dibalik menjadi sebuah kesenangan. Itu kata mereka. Sebaliknya, surga dan neraka itu mereka bilang itu semuanya ditentukan oleh kita. Mereka bilang ditentukan oleh kita, bukan ditentukan oleh Allah. Ini kan berarti termasuk pendapat daripada Mu'tazilah. Allah hanya membuat kita sebagai manusia. Adapun penentu jalan hidup kita bukan Allah, kata mereka, tetapi adalah diri kita sendiri. Mereka mensitir ayat-ayat yang menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang mampu untuk pertama berpikir, kedua bergerak, yang ketiga adalah berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi pendapat orang-orang semacam itu adalah terlalu jauh. Dia meninggalkan makna Al-Quran secara esensial. Secara makna yang sudah kita terima daripada ulama salafus saleh, baik secara tekstual ataupun secara prestasi yang luas. Nah, inilah sebabnya maka umat Islam, para pemuda Islam pada akhir-akhir ini, bahkan sampai masa mendatang, akan semakin banyak tantangannya berkaitan dengan masalah pemaknaan Al-Quran yang secara sangat-sangat liberal. Lalu sikap kita dalam menghadapi hal semacam itu, mau kita tidak mau, kita harus kembali kepada para mufassirin yang memiliki pandangan-pandangan tidak liberal, tidak juga yang bersifat konservatif.
Yang konservatif itu adalah pemikirannya seperti pemikiran kaum Khawarij, termasuk ekstrim kanan yang tidak bisa dialihkan kemana-mana, sangat tekstual. Kalau dia mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka Allah bersemayam di atas langit, di atas aras, sudah. Tidak ditakwil dengan penakwilan apapun. Mereka mengklaim dirinya kembali kepada pemikiran para ulama salafus saleh yang tidak menakwil ayat-ayat mutasyabihat. Maka ulama-ulama salafus saleh yang mereka ikuti itu adalah yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menurut mereka tidak terkontaminasi oleh siapapun. Maka apa yang diartikan secara zahir itulah pemaknaan yang mereka ikuti, sehingga tidak ada sangkut pautnya antara fenomena alam dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Maka konservatif semacam ini yang menyebabkan mereka ta'assub, fanatik antara satu aliran dengan aliran yang lain. Kefanatikan itulah yang kadang-kadang secara sadar atau tidak sadar satu kelompok mengatakan dirinya yang paling benar, kelompok lain semuanya salah. Bila mereka bertentangan perbedaan pendapat dengan kelompok lain, maka kelompok lain itu dikatakan sesat. Hanya kelompoknya lah yang menjalani jalan lurus. Ini adalah aliran-aliran konservatif yang sifatnya tekstual. Mereka sangat sedikit merespon pendapat daripada para ulama, walaupun ulama-ulama tafsir yang mutabarah dari zaman ke zaman mereka tidak mengikuti. Karena apa? Karena mereka ini tidak membenarkan ulama selain daripada mereka sebagai warasatul anbiya. Ulama yang patut dianggap warasatul anbiya kata mereka adalah ulama yang kami ikuti ini, yang tidak bermazhab apapun, yang menjadi ikutannya Al-Quran dan Sunnah saja. Sementara ulama-ulama a'immatul arba'ah dikatakan sebagai pemecah belah umat yang menyebabkan terjadinya saling klaim paling benar dan menyesatkan orang lain. Itu kata mereka juga, ulama-ulama ataupun para aliran-aliran konservatif ini. Dalam perkembangan hidup kita berdakwah, ternyata berdasarkan ayat yang dibacakan tadi, yaitu kalau kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ini kan berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan peranan kepada umat untuk melanjutkan dakwah para rasul. Kalau para rasul sampai Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW berdakwah selalu secara langsung, kadang-kadang tidak terikat oleh media, tidak terikat oleh alat-alat dakwah. Dulu kan tidak ada speaker, tidak ada corong untuk menjadi besar suara, tidak punya gedung, apalagi yang namanya universitas. Madrasah ada, tetapi adalah sekedar namanya tempat mengkaji saja. Tidak
Dalam arti tidak seperti kita yang klasikal, namun masih bersifat halakah. Para rasul itu semuanya membangun halakah dalam berdakwahnya. Maka setelah Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dibangkitkan menjadi nabi dan rasul, begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, berarti tugas daripada para ulama adalah melanjutkan tugas daripada rasul itu. Itulah sebabnya mereka, rasul kita Nabi Muhammad SAW mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Kenapa dikatakan pewaris para nabi? Apakah ulama A adalah mewarisi Nabi Adam, ulama B mewarisi Nabi Idris, ulama C mewarisi Nabi Soleh, sampai kepada 25 Nabi Rasul yang terkenal dalam Al-Quran? Itu berarti 25 kelompok ulama-ulama dari kalangan umat Muhammad. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Memang ada sebagian orang mengatakan si A adalah karakternya kayak Nabi Adam, si B karakternya kayak Nabi Idris, si C karakternya kayak Nabi Soleh, si C karakternya kayak Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kata mereka. Nanti yang indah merdu suaranya dianggap dia waris daripada Nabi Daud alaihissalam. Yang di samping dia menjadi ulama juga menjadi pemimpin dianggap waris daripada Nabi Sulaiman. Kemudian yang di samping menjadi tuan guru, dia juga adalah sebagai pengusaha, dianggap dia menjadi waris daripada Nabi Syuaib. Di samping dia menjadi ulama, dia juga menjadi peternak sukses, dianggap waris daripada Nabi Ibrahim. Sesungguhnya kata-kata al-ulama warasatul anbiya itu bukan bermakna seperti itu. Nabi, kalaupun dia mengatakan warasatul anbiya, namun kata-kata anbiya itu sendiri sudah tersimpul di dalam kata-kata Muhammad SAW. Lalu kenapa dikatakan warasatul anbiya? Karena begitu mulia tugas daripada para ulama setelah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, ditinggalkan oleh para ulama rasyidin, ditinggalkan oleh para sahabat, sehingga para ulama dari kalangan umat Muhammad SAW begitu mulia tugasnya sebagai pemulia untuk memuliakan para ulama ini, maka disebut oleh Rasulullah SAW menjadi warasatul anbiya, tidak mengatakan warasati, tapi warasatul anbiya. Ini adalah hikmahnya untuk memuliakan para ulama, sehingga apapun alirannya, apakah yang mengklaim dirinya mengikuti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, atau yang mengatakan kami bermazhab, kami langsung kepada Al-Quran dan hadis, maka ulama yang warasatul anbiya itu yang penting dia adalah dakwahnya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasul, mengikuti metode ulama-ulama salafus saleh, yang mungkin juga ada pengembangan yang dilakukan oleh ulama-ulama khalaful aslah. Misalnya sekarang kan orang berdakwah melalui media sosial media. Banyak yang ceramah-ceramah, punya YouTube, punya channel, kemudian itu semua dijadikan sebagai media dakwah. Ada yang berdakwah kemana-mana ceramah, tetapi tidak punya pondok pesantren, ceramah kemana-mana.
Ada yang standby di pondok pesantren, tidak pernah pergi kemana-mana. Ada yang tidak pergi kemana-mana ceramah, tidak juga punya pondok pesantren, tapi di rumah sendiri, di masjid-masjid. Itu adalah warasatul anbiya. Maka tugas kita sekarang ini adalah mendakwahkan supaya umat Islam ini di dalam mengikuti mazhab apapun, ulama yang manapun, wajib saling menghargai dan saling menghormati. Karena apa? Fenomena yang kita saksikan pada akhir-akhir ini, umat Islam itu terpecah belah. Mereka bisa bersatu dengan umat lain, tapi tidak bisa bersatu secara internal umat Islam sendiri. Kita kadang-kadang sedih melihat kaum muslimin saling caci maki, saling menghina. Karena apa? Aliran mereka berbeda. Nah, sepanjang hidup kita sampai tahun keberapa, abad keberapa Hijriah, nanti akan terus mengalami perkembangan metode dakwah daripada para ulama. Ada yang berdakwah lewat seni suara, ada yang berdakwah lewat musik, ada yang berdakwah lewat puisi-puisi yang mereka ciptakan, ada yang berdakwah lewat sedekah, ada yang berdakwah lewat perusahaan-perusahaan. Ini adalah metode. Sehingga apapun yang mereka tekuni lalu dijadikan sebagai instrumen daripada dakwah, itu akan menghasilkan hasil yang gemilang bila ditopang oleh landasan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Karena tanpa berlandaskan kepada yang empat ini akan menjadikan umat Islam seperti yang saya katakan akan konservatif, tidak toleran antar kaum muslimin sendiri. Tetapi apabila mereka itu mengakui empat sumber hukum Islam ini, apalagi ditambah lagi dengan istihsan, maslahah mursalah, kemudian al-urfu yang diklaim menjadi al-urfu mustahkamatun, itu akan melahirkan generasi-generasi yang bijak. Sejarah pernah mencatat bahwa kaum Hanabilah yang mengatakan dirinya sebagai pengikut daripada Imam Ahmad bin Hanbal, seolah-olah mereka itu dendam karena Ahmad bin Hanbal telah diperlakukan oleh Harun ar-Rasyid, oleh Al-Ma'mun, yang karena dia tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena kaum Mu'tazilah mengatakan kalau kita mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, berarti kita menyekutukan Allah dengan Al-Quran. Sementara Ahmad bin Hanbal tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi dengan cara umum dia mengatakan Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Dia tidak mengatakan apakah Al-Quran itu khalik ataukah Al-Quran itu makhluk. Walaupun kertasnya dibikin dengan bahan baku yang diperoleh dari hasil bumi, tumbuh-tumbuhan bumi, kemudian tintanya juga dibuat dari bahan-bahan baku yang sudah tersebar di permukaan bumi, yang tidak bedanya dengan pewarnaan daripada warna tekstil, warna cat, dan lain sebagainya. Itu kan produk industri-industri, baik pabrikan maupun rumahan. Kemudian alat tulisnya dari yang paling klasik, yaitu adalah bolpen, celuk, sampai kepada komputer yang paling canggih, itu semuanya bikinan manusia.
Diketahui itu oleh Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal tidak menutup kemungkinan untuk mengakui hal itu. Dia akui. Tapi semata-mata beliau tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, disebabkan oleh karena takzimnya kepada Al-Quran. Dia takzim kepada Al-Quran. Karena dianggap pengakuannya itu gabung abu-abu, maka Ahmad bin Hambal ditangkap dan dipenjara, dipukuli. Di saat yang dia disakiti, hanya satu yang diminta oleh beliau, supaya jangan auratnya kelihatan di saat dia disakiti. Dia selalu pakai pakaian-pakaian yang bagus. Di saat dia dipukulin sampai babak belur, bahkan sampai pada saat masih hidupnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mendapatkan kabar bahwa Ahmad bin Hambal di Baghdad disakiti oleh para algojo yang diupah oleh Al-Ma'mun pada waktu itu. Maka Imam Syafi'i minta kepada para murid-murid Imam Ahmad bin Hambal agar baju yang dipakai oleh Ahmad bin Hambal ketika dia dipukuli oleh algojo Ma'mun itu dibawa ke Mesir. Maka menurut riwayat, begitu dia sampai di Mesir, dicuci oleh Imam Syafi'i. Air daripada cucian baju yang dipakai waktu dihukum oleh Ahmad bin Hambal itu diminum oleh Imam Syafi'i. Ini adalah merupakan salah satu daripada bentuk takzimnya. Padahal Imam Ahmad bin Hambal adalah murid daripada Imam Syafi'i. Ini mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya guru juga tetap memiliki suatu kewajiban untuk menghargai murid. Apalagi tidak menutup kemungkinan si murid itu jauh lebih alim nanti daripada guru pada saatnya. Nah, keyakinan adanya semacam ini, maka nanti tidak berarti si murid ketika dia sudah alim dikatakan sebagai mantan murid daripada seorang tuan guru, dan tuan guru sebagai mantan guru daripada seorang tuan guru baru. Bukan. Guru tetap guru, murid tetap murid. Setinggi apapun ilmu daripada murid, dia tetap status murid daripada gurunya, yang walaupun pada satu saat itu si murid jauh lebih alim daripada gurunya. Diriwayatkan pada satu riwayat kita di Indonesia ini, ada seorang kiai besar yang sangat terkenal akan mengadakan tabligh akbar di semua lapangan terbuka. Kemudian dia lihat ada seorang pedagang kacang yang itu pikulan itu. Ada kacang, kadang-kadang ada tapi ada macam-macam lah yang dijual di tempat orang tabligh akbar. Begitu si kiai ini melihat si pedagang kacang, dia langsung turun dari panggungnya. Dia ditemui itu si pedagang kacang, langsung disalami, dijabati, dicium tangan daripada si pedagang kacang itu, sampai orang pada heran, kok Pak Kiai mencium tangan si pedagang kacang yang keliling itu. Barulah setelah dia naik panggung kembali, dia bahas tentang hal itu, bahwa di dalam Islam tidak ada yang namanya mantan murid, tidak ada namanya mantan guru. Guru selamanya tetap menjadi guru kita, murid selamanya tetap menjadi murid kita, walaupun seperti tadi itu akan berbalik keadaannya. Dalam perkembangan dakwah yang kita saksikan sekarang ini di berbagai macam media cetak, media elektronik, baik yang secara sampaikan langsung melalui media-media elektronik ataupun secara tidak langsung, namun dibuka di channel-channel YouTube, Instagram dan lain sebagainya, kadang-kadang bisa juga menggunakan TikTok dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan salah satu metode. Apalagi sekarang ini umat Islam tidak boleh
dia gagal teknologi, tidak boleh dia gagal menggunakan alat-alat media sosial ini. Karena kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, kita akan ketinggalan jauh. Apalagi ketika kita pergian, ketika kita pergi kemana-mana, keluar daerah, keluar negeri. Sekarang ini kan banyak maskapai yang tidak mau melayani para penumpang secara manual, maunya secara online. Secara online saja maunya. Nah, ini adalah merupakan salah satu daripada contoh bahwa umat Islam tidak boleh gagal teknologi. Dulu pertama-tama kali pada waktu ini mulai perkuliahan di sini, saya katakan itu semua kepada para mahasiswa angkatan pertama, mahasiswa-mahasiswi ketika belajar di situ. Di sini. Silakan. Salah. Kita tahu mungkin. Ini. Angin kayak kita. Angin ini. Ya, dah hari kan di sini bagus. Elah semua. Angin ini. Nah, saya katakan di kamar ini berarti sangat dini penguasaan teknologi yang termasuk sosial media itulah merupakan suatu hal yang perlu. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang ini para penganjur agama lain yang ahli-ahli teologi Nasrani, bahkan teologi Buddha, teologi Hindu menggunakan medsos sebagai alat dakwah mereka. Kalau kita umat Islam tidak bisa mengimbangi mereka, maka kita akan ketinggalan. Setelah banyak sekali ketinggalan kita bersaing dengan mereka. Inilah keinginan daripada para dai-dai untuk bisa memanfaatkan semua media sebagai media dakwah. Pada zaman Rasulullah SAW saja yang dikatakan sebagai Nabi akhir zaman, itu hanya bisa dibayangkan menjadi sebuah gambaran yang akan dialami oleh umatnya yang menjadi dai. Sehingga dengan bahasa yang sangat sederhana, ketika beliau menyaksikan di Madinah, orang lain di tempat lain semua gagal panen kurma. Kok tiba-tiba Madinah ini memiliki hasil panen yang sangat sukses kurmanya. Lalu para sahabat bercerita, kami mengadakan talqih ya Rasulullah. Talqih itu artinya pengawinan serbuk sari dengan putik betina. Bunga-bunga daripada kurma itu dikawinkan secara manual, tidak secara alami. Kalau dia menunggu alam, mungkin tidak ada kumbang yang datang, tidak ada angin yang bertiup, tidak ada itu dan ini. Bahkan teori mengatakan petir itu adalah mempunyai faedah yang sangat luar biasa untuk mengawinkan serbuk sari dengan putik betina yang akan berpengaruh kepada terjadinya buah. Pada saat itu tidak ada. Maka Rasulullah mengagumi ikhtiar daripada masyarakat petani kurma Madinah itu sampai beliau mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalianlah yang tahu tentang urusan dunia kalian. Dalam arti dakwah itu adalah merupakan suatu keniscayaan yang merupakan bagian daripada metode
pengembangan